Aryan adalah sosok yang sering membuat orang salah sangka. Usianya baru 32 tahun, tapi namanya sudah masuk dalam daftar pengusaha muda paling berpengaruh di Asia. Namun berbeda dari miliarder lain yang suka tampil dengan jas mewah, jam tangan berkilau, atau mobil sport mencolok, Aryan justru memilih hidup sederhana. Ia lebih suka mengenakan kaos oblong polos, celana jeans robek yang sudah lusuh, dan sneakers yang dipakainya bertahun-tahun. Suatu sore, Aryan memutuskan untuk mengunjungi sebuah mall mewah di pusat kota. Bukan untuk berbelanja barang mahal, melainkan hanya sekadar mencari hadiah ulang tahun sederhana untuk salah satu karyawannya yang setia. Ia masuk ke lobi mall dengan langkah santai, tanpa peduli tatapan orang-orang yang berbalut busana branded. Namun, kesan pertama selalu menentukan. Beberapa orang yang melihat penampilannya mulai berbisik-bisik. Ada yang mengangkat alis, ada yang melirik dari atas ke bawah seakan menilai bahwa Aryan hanyalah orang biasa yang salah masuk tempat. Ketika Aryan masuk ke sebuah butik terkenal, suasana menjadi lebih jelas terasa. Seorang karyawan wanita di sana, dengan setelan seragam elegan, langsung menatapnya penuh ragu. Senyumnya yang semula manis saat menyambut pengunjung lain mendadak menghilang. "Maaf, Pak," katanya dengan nada dingin. "Butik ini khusus menjual barang eksklusif. Saya rasa pakaian Bapak lebih cocok dicari di lantai bawah." Aryan terdiam sejenak. Ia tidak marah, tidak pula membela diri. Ia hanya tersenyum tipis sambil menatap sekeliling, memperhatikan bagaimana pengunjung lain juga ikut menatapnya sinis. Ada seorang pria parubaya yang bahkan terkekeh kecil, berbisik pada istrinya. "Lihat tuh, ada yang sok-sokan masuk ke sini." Momen itu seolah menguji kesabaran Aryan. Namun, bukannya pergi atau membalas, ia tetap berdiri tegak. Dalam hati, ia berpikir, lucu sekali. Dunia terlalu cepat menilai hanya dari penampilan. Setelah keluar dari butik mewah itu dengan senyum tipis, Aryan melangkah menyusuri koridor mall. Ia tidak menoleh lagi pada tatapan sinis di belakangnya. Sejak kecil ia sudah terbiasa diremehkan karena penampilannya yang selalu sederhana. Bedanya, sekarang ia sudah jauh lebih kuat, bahkan jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Namun sore itu, Aryan tidak datang untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin mencari hadiah ulang tahun istimewa untuk orang yang paling ia cintai, neneknya. Wanita tua yang telah merawatnya sejak kecil, menggantikan orang tua yang sibuk bekerja hingga akhirnya meninggal dalam kecelakaan. Baginya, sang nenek adalah alasan ia terus berjuang. "Hadiah apa yang cocok ya?" gumam Aryan, berjalan menyusuri deretan toko. Ia sudah memiliki bayangan, sebuah kalung antik dengan batu safir biru. Neneknya pernah bercerita bahwa warna biru safir mengingatkannya pada masa muda, ketika ia sering menatap laut di kampung halaman. Aryan bertekad untuk menemukan benda itu, berapapun harganya. Sayangnya, setiap toko yang ia masuki memperlihatkan pola yang sama. Penjaga toko akan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu dengan cepat menganggapnya sebagai pengunjung, tidak penting. Di toko perhiasan pertama, seorang pramuniaga bahkan hanya menoleh sekilas sebelum berkata, "Kalung di sini mulai dari harga yang cukup tinggi, Pak. Mungkin Bapak lebih cocok mencari aksesoris di toko umum sebelah." Aryan tersenyum kecut, lalu keluar. Di toko kedua, situasinya tidak jauh berbeda. Seorang pria dengan jas rapi bahkan terang-terangan meremehkannya. "Barang yang Anda maksud itu sangat langka, Pak, dan maaf, stoknya hanya kami tunjukkan kepada pelanggan tertentu." Aryan menghela napas panjang. Ia tidak marah, tapi di dalam hatinya ada perasaan getir. Mengapa manusia begitu mudah menilai dari luar? Hingga akhirnya ia memasuki sebuah toko kecil di pojok lantai atas. Toko itu tidak semewah butik lain, namun tetap tertata indah. Di sana, ia bertemu dengan seorang karyawan muda bernama Luna. Gadis itu mengenakan seragam sederhana, rambutnya diikat rapi, dan senyumnya hangat begitu Aryan masuk. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu carikan?" tanyanya ramah, tanpa sedikit pun ragu. Aryan sempat menatapnya curiga. Apa dia juga akan sama seperti yang lain? Tapi ekspresi Luna berbeda, tulus,
penuh ketertarikan, seolah ia benar-benar peduli. Saya mencari kalung yang ada safir birunya. Untuk ulang tahun nenek saya. Jawab Aryan jujur. Luna mengangguk pelan. Safir biru? Wah, itu pilihan yang indah sekali. Safir biasanya melambangkan kebijaksanaan dan perlindungan. Cocok sekali untuk seorang nenek. Mari, saya tunjukkan beberapa koleksi yang mungkin sesuai. Aryan mengikutinya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa dihargai. Luna tidak menatap kaus lusuh atau jeans robeknya. Ia menatap matanya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan memberikan saran seolah Aryan adalah pembeli penting seperti siapapun juga. Kalung ini, meski kecil, punya kualitas batu yang bagus sekali. Dan yang ini, desainnya klasik, banyak orang tua menyukainya. Jelas Luna dengan sabar, bahkan mengeluarkan beberapa brosur untuk memperlihatkan opsi lain. Aryan terdiam, menatapnya dengan rasa kagum yang tak ia tunjukkan secara terang-terangan. Dalam hati ia berkata, orang seperti inilah yang seharusnya menjadi wajah dari sebuah toko. Ramah, profesional, dan tidak pernah menilai dari penampilan. Sejenak, Aryan lupa dengan semua perlakuan buruk yang baru saja ia alami di toko-toko sebelumnya. Tatapan sinis, kata-kata meremehkan, semua seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah perasaan hangat melihat ketulusan Luna. Aryan menatap koleksi perhiasan yang ditunjukkan Luna. Matanya berhenti pada satu kalung dengan safir biru yang berkilau lembut. Desainnya klasik namun elegan. Cocok sekali untuk neneknya. Yang ini boleh saya lihat lebih dekat? Tanya Aryan. Dengan senang hati. Jawab Luna sambil mengeluarkan kalung itu dengan hati-hati. Safirnya asli. Dipotong dengan teknik lama. Harganya memang cukup tinggi, tapi nilainya akan abadi. Saya rasa nenek Anda akan menyukainya. Aryan mengamati kalung itu, lalu menatap Luna. Ada rasa syukur yang tak bisa ia sembunyikan. Gadis ini berbeda. Ia tidak menilai siapa aku. Ia hanya melayani dengan tulus. Setelah beberapa saat terdiam, Aryan akhirnya berkata, saya ambil ini. Dan juga semua koleksi perhiasan safir yang ada di toko ini. Luna sempat terbelalak. Tidak yakin apakah ia salah dengar. Maaf, Pak, semua koleksi safir? Anda yakin? Aryan tersenyum tipis. Ya, semuanya. Luna mengangguk pelan, lalu segera memanggil manajernya untuk membantu proses transaksi besar itu. Manajer butik, pria parubaya dengan jas mahal, datang dengan wajah penuh keraguan. Begitu melihat Aryan, ia langsung mengingatkan. Pak, barang-barang ini nilainya sangat tinggi. Kami harus memastikan dulu apakah Anda benar-benar sanggup. Belum sempat kalimat itu selesai, Aryan mengeluarkan sebuah kartu dari dompet kulit kecilnya. Sebuah kartu kredit hitam yang hanya dimiliki segelintir orang super kaya di dunia. Cahaya lampu toko memantul di permukaan kartu itu, membuat manajer dan staf lain tertegun. Kartu. Black card. Bisik salah satu staf dengan wajah pucat. Luna, yang sejak awal tetap melayani dengan tulus, hanya menatap dengan campuran kagum dan bingung. Ia tidak menyangka pria dengan kaos oblong lusuh dan jeans robek di depannya ternyata seorang miliarder. Manajer butik mendadak berubah sikap 180 derajat. Senyumnya yang tadinya sinis kini menjadi terlalu manis. Hampir memohon. Oh, tentu saja, Pak. Kami dengan senang hati akan memproses pembelian Anda. Mohon maaf atas kesalahpahaman sebelumnya. Staf lain yang tadi sempat meremehkan juga ikut sibuk menawarkan minuman. Bahkan ada yang mencoba menunduk-nunduk seolah ingin menebus kesalahan. Namun Aryan hanya menatap mereka dengan dingin. Senyumnya tetap, tapi matanya tajam. Tidak perlu. Saya sudah cukup tahu bagaimana cara kalian menilai orang. Hari ini, saya membeli semua perhiasan bukan hanya untuk nenek saya, tapi juga untuk memberi pelajaran. Keheningan menyelimuti toko. Semua orang menunduk. Wajah mereka merah padam. Sementara itu, Luna masih berdiri di sampingnya, berusaha tetap profesional meski jelas-jelas terkejut. Aryan menoleh padanya, lalu berkata dengan suara tenang, kamu satu-satunya orang yang melihat saya apa adanya.
Terima kasih, Luna. Kamu sudah menunjukkan arti pelayanan yang sesungguhnya. Di balik tatapan tajamnya untuk staf lain, Aryan menatap Luna dengan rasa kagum yang tulus. Manajer butik mencoba meraih tangan Aryan, seakan ingin memohon maaf lagi, tapi Aryan hanya mengibaskan pelan. Maaf tidak bisa menghapus kesan pertama. Ingatlah itu baik-baik. Transaksi berjalan cepat. Jumlah yang fantastis berpindah tangan, membuat manajer semakin pucat sekaligus menyesal. Mereka sadar, satu-satunya kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan salah satu orang terkaya di negeri ini telah lenyap. Dan semua itu hanya karena kesalahan sederhana, menilai seseorang dari penampilan. Suasana toko masih tegang setelah transaksi mengejutkan itu. Staf lain sibuk berbisik di sudut. Sebagian menyesali sikap mereka yang sempat meremehkan Aryan. Namun Aryan tidak lagi memperhatikan mereka. Matanya tertuju pada Luna, yang masih berdiri dengan tenang di sampingnya. Luna, ucap Aryan tiba-tiba. Gadis itu terperanjat kecil, lalu menoleh. Iya, Pak. Saya ingin kamu yang menemani saya memilih perhiasan untuk nenek saya. Kamu terlihat tahu banyak soal ini, dan kamu satu-satunya orang di sini yang melayani saya dengan tulus. Luna sejenak terdiam, hatinya berdegup kencang. Ia tidak menyangka akan diminta langsung oleh seorang miliarder, apalagi setelah kejadian besar barusan. Namun ia segera mengangguk sopan. Dengan senang hati, Pak, mari kita pilih bersama. Aryan berjalan beriringan dengan Luna di sepanjang etalase kaca. Sesekali ia menunjuk sebuah kalung atau cincin, lalu meminta pendapat. Luna menjawab dengan jujur, tanpa berusaha menjilat atau menyenangkan. Kalung ini bagus, tapi terlalu mencolok untuk seorang nenek, katanya sambil tersenyum. Yang ini lebih lembut, sederhana, dan elegan. Saya rasa cocok untuk beliau. Aryan menatapnya dengan rasa kagum yang semakin dalam. Gadis ini tidak dibuat-buat. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada ambisi. Hanya ketulusan murni. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya memilih satu kalung safir biru berdesain klasik. Aryan memutuskan untuk menjadikannya hadiah utama, sementara koleksi lainnya ia minta untuk dikirim ke rumah sebagai investasi. Selesai dengan semua itu, Aryan menoleh pada Luna. Dari saku celana, ia mengeluarkan sebuah kartu nama elegan dengan desain sederhana namun berkelas. Di atasnya tertulis, Aryan Pradipta, CEO Pradipta Group. Ia menyerahkannya kepada Luna. Ini kartu nama saya. Jika suatu saat kamu butuh pekerjaan yang lebih baik, atau ada kesempatan yang menurutmu bisa berkembang, hubungi saya. Jangan ragu. Luna terkejut. Tangannya sempat gemetar saat menerima kartu itu. Pak saya tidak tahu harus bilang apa. Aryan tersenyum hangat. Cukup bilang terima kasih. Saya bukan orang yang mudah kagum, Luna. Tapi hari ini, sikapmu sudah membuktikan sesuatu. Orang yang tulus selalu lebih berharga daripada permata termahal sekalipun. Kata-kata itu membuat Luna terdiam. Ada perasaan aneh dalam dadanya. Campuran kagum, bingung, dan bahagia. Ia tidak pernah membayangkan seorang miliarder yang tadi baru saja menggegerkan seluruh toko bisa bersikap begitu rendah hati. Di sisi lain, manajer dan staf lain hanya bisa menunduk dalam-dalam, merasakan penyesalan yang semakin menyesakan. Mereka sadar, seandainya saja sejak awal mereka memperlakukan Aryan dengan baik, mungkin kartu nama itu sudah ada di tangan mereka. Tapi semuanya sudah terlambat. Aryan melangkah keluar dari toko dengan tenang, meninggalkan keheningan di belakangnya. Luna masih berdiri memegang kartu nama itu. Jantungnya berdebar. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, tapi satu hal pasti. Pertemuan singkat ini akan mengubah jalan hidupnya. Malam itu, Luna tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sempit di kamarnya yang sederhana, menatap kartu nama yang masih ia genggam erat. Nama Aryan Pradipta terukir jelas di atas kertas elegan itu, seakan bersinar di bawah cahaya lampu redup. Di dalam hati, ia dilanda keraguan. Apakah ini benar-benar kesempatan? Atau hanya sebuah kebetulan yang akan membuatku tampak seperti orang yang haus keuntungan? Ia tahu
Menghubungi seorang miliarder bukanlah hal sepele. Namun ia juga sadar, kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali. Aryan sendiri yang memintanya untuk menghubungi, bukan ia yang memohon. Luna menutup mata, mengingat kembali tatapan hangat Aryan saat berkata, orang yang tulus selalu lebih berharga daripada permata termahal sekalipun. Kalimat itu menyalakan keberanian dalam dirinya. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia mengetik pesan singkat ke nomor yang tertera di kartu nama itu. Selamat malam, Pak Aryan. Saya Luna, staf toko kemarin. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan. Jika tawaran itu masih berlaku, saya siap mendengarkan. Ia menekan tombol kirim. Dadanya berdegup kencang. Tak disangka, balasan datang hanya dalam hitungan menit. Selamat malam, Luna. Tentu saja masih berlaku. Bagaimana kalau kita bertemu besok sore di Cafe Gardenia? Kita bisa membicarakan detailnya di sana. Luna terperangah. Aryan merespons cepat, bahkan dengan nada ramah. Malam itu, ia akhirnya bisa tidur meski hatinya tetap berdebar tak karuan. Pertemuan kedua. Sore berikutnya, Luna tiba di Cafe Gardenia. Tempat itu terkenal elegan namun tenang. Biasanya hanya dikunjungi kalangan menengah ke atas. Ia datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki, blus putih sederhana dan rok hitam polos, walau tetap tampak sangat biasa dibanding para pengunjung lain. Ketika ia masuk, Aryan sudah duduk di sudut ruangan. Kali ini ia tidak mengenakan setelan jas, melainkan kemeja santai yang digulung hingga siku. Tetap sederhana, namun aura wibawanya sulit disembunyikan. Luna, sapa Aryan dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang. Luna menunduk sopan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu, Pak. Aryan melambaikan tangan, menyuruhnya duduk. Saya tidak suka formalitas berlebihan. Panggil saja saya Aryan. Luna sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Aryan. Mereka berbincang cukup lama. Aryan menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang asisten pribadi. Bukan sekadar sekretaris yang mencatat agenda, melainkan seseorang yang bisa dipercaya untuk mendampinginya dalam acara bisnis maupun sosial. Tugasnya sederhana tapi penting, jelas Aryan. Aku butuh seseorang yang jujur, ramah, dan bisa membuat orang lain merasa nyaman. Dan aku melihat semua itu ada pada dirimu, Luna. Luna terdiam. Tak percaya. Tapi, saya hanya seorang karyawan toko. Saya tidak punya pengalaman di dunia bisnis. Aryan tersenyum. Pengalaman bisa dipelajari. Integritas tidak. Dan kamu sudah membuktikan integritasmu sejak hari pertama kita bertemu. Hati Luna bergetar. Tawaran itu bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi jalan baru yang bisa mengubah hidupnya. Apakah kamu bersedia? Tanya Aryan dengan nada serius namun lembut. Luna menarik napas panjang. Saya bersedia. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Aryan mengangguk puas. Mulai minggu depan, kamu bisa ikut dengan saya. Jangan khawatir. Saya akan memastikan kamu mendapat pelatihan yang cukup. Reaksi lingkungan. Kabar itu cepat menyebar di kalangan teman-teman Luna. Ia bercerita dengan jujur bahwa Aryan menawarinya pekerjaan setelah melihat ketulusannya. Namun reaksi yang ia dapat jauh dari apa yang ia bayangkan. Beberapa teman dekatnya mendengarkan dengan mata terbelalak, lalu segera menyambar dengan nada sinis. Serius? Asisten pribadi miliarder, kata Rani, salah satu rekan kerjanya di toko. Luna, kamu yakin ini bukan cara halusmu memanfaatkan dia? Betul. Timpal yang lain. Mana ada orang sekaya itu tiba-tiba percaya sama orang biasa? Jangan-jangan dia cuma kasihan sama kamu. Luna terdiam, hatinya perih. Ia ingin marah, tapi tak ada gunanya. Yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu temannya berkata lirih. Hati-hati saja, Lun. Dunia orang kaya itu berbahaya. Jangan sampai kamu cuma jadi mainan sementara. Malam itu, Luna menangis sendirian. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Namun jauh di lubuk hatinya, ia yakin Aryan berbeda.
Cara Aryan memperlakukannya di toko, cara Aryan berbicara di kafe, semuanya terasa tulus, bukan seperti pria kaya yang hanya mencari keuntungan. Dengan tekad yang mulai menguat, Luna menggenggam erat ponselnya. Aku akan buktikan kalau mereka salah. Aku tidak memanfaatkan siapapun. Aku hanya berusaha meraih kesempatan yang diberikan padaku. Beberapa hari setelah kejadian di butik, suasana di dunia retail mewah itu berubah drastis. Kabar tentang seorang miliarder muda yang diperlakukan buruk hanya karena penampilannya menyebar cepat seperti api yang tersulut bensin. Awalnya, rumor itu hanya beredar di kalangan staf mal. Namun begitu ada seorang pengunjung yang sempat merekam momen Aryan menunjukkan kartu kredit hitamnya. Video itu langsung viral di media sosial. Judulnya mencolok. Pria dengan kaos lusuh ini ternyata miliarder. Semua staf butik kaget. Butik tempat kejadian pun jadi bahan gunjingan. Nama manajer yang dengan terang-terangan meremehkan Aryan ikut terseret. Ia mendadak jadi sorotan, bukan karena prestasi, melainkan karena sikap angkuhnya. Penyesalan manajer. Di kantor butiknya, manajer itu duduk gelisah. Ia membaca komentar-komentar pedas dari publik. Pantesan retail sekarang makin turun. Kalau stafnya suka pilih kasih begitu. Kalau saya jadi bosnya, langsung pecat manajer model begini. Pelajaran buat kita semua. Jangan remehkan orang dari penampilan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan reputasinya adalah meminta maaf langsung pada Aryan. Dengan tangan bergetar, ia menulis sebuah email panjang. Yang terhormat Tuan Aryan. Saya ingin meminta maaf atas sikap saya tempo hari. Saya hilaf dan tidak profesional. Saya mohon dengan sangat, berikan saya kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa saya bisa memperbaiki diri. Saya akan dengan senang hati bekerja lebih keras untuk melayani Anda, kapanpun Anda mau. Tak puas dengan email, ia bahkan mencoba menghubungi nomor kantor Aryan, namun selalu ditolak oleh asisten resepsionis. Ketegasan Aryan. Akhirnya, permintaan maaf itu sampai juga ke tangan Aryan. Saat membaca email tersebut, Aryan hanya menghela napas panjang. Ia tidak menyimpan dendam pribadi, tapi ia tahu satu hal, kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dikembalikan hanya dengan kata-kata. Dengan tenang, Aryan membalas singkat. Saya menghargai permintaan maaf Anda. Namun, kesempatan kedua bukan untuk mereka yang meremehkan, melainkan untuk mereka yang benar-benar layak sejak awal. Semoga Anda bisa belajar dari kejadian ini. Email itu membuat manajer terpukul. Tidak ada janji, tidak ada harapan, hanya sebuah garis tegas yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Aryan menutup laptopnya, menatap keluar jendela. Ia tahu banyak orang akan mencoba mendekat hanya karena hartanya, dan ia tidak bisa memberi ruang untuk mereka yang hanya berpura-pura. Reputasi manajer. Tak lama, berita itu semakin besar. Media-media bisnis mulai menyorot kasus ini. Artikel dengan judul-judul tajam bermunculan. Kesombongan menghancurkan karir. Manajer butik kehilangan pekerjaan setelah meremehkan miliarder. Pelajaran bisnis dari Aryan Pradipta. Jangan nilai pelanggan dari penampilan. Para pelanggan lama butik itu merasa kecewa. Penjualan menurun drastis, dan para pemilik pusat retail tidak punya pilihan selain mengambil keputusan tegas. Manajer itu pun resmi dipecat. Reputasinya hancur, bukan hanya di mal tersebut, tapi di seluruh industri retail mewah. Tak ada butik lain yang mau menerima seseorang dengan catatan buruk semacam itu. Di luar gedung butik yang dulu ia pimpin, ia berdiri termangu, menatap papan nama toko yang kini tidak lagi menjadi tempat kerjanya. Semuanya hancur, hanya karena satu kesalahan, menilai orang dari penampilan. Sementara itu, di tempat lain, Aryan justru semakin dihormati. Kisahnya dipuji banyak orang sebagai contoh nyata bahwa kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kemewahan. Dan Luna, gadis sederhana yang melihat manusia dari hati, kini melangkah ke babak baru dalam hidupnya bersama Aryan. Hari-hari pertama Luna bekerja sebagai asisten pribadi Aryan terasa penuh kejutan. Dari awal, ia berusaha keras untuk bersikap profesional. Setiap pagi ia tiba lebih awal di kantor, mencatat agenda Aryan,
dan memastikan segala kebutuhan rapat terpenuhi. Aryan, meski dikenal tegas di kalangan bisnis, memperlakukan Luna dengan penuh kesabaran. Ia sering meluangkan waktu untuk menjelaskan berbagai istilah bisnis yang rumit. "Jangan takut bertanya," katanya suatu hari saat mereka duduk bersama di ruang rapat. "Kesalahan kecil bisa dimaklumi, tapi berpura-pura paham hanya akan menyulitkanmu nanti." Luna mengangguk, mencatat setiap kata. "Baik, Aryan. Saya akan berusaha belajar sebaik mungkin." Kerja sama mereka berjalan semakin baik. Aryan kagum karena Luna cepat beradaptasi, sementara Luna merasa beruntung karena punya mentor yang tidak hanya cerdas tapi juga rendah hati. Dari hubungan profesional, perlahan mereka mulai membangun persahabatan yang tulus. Ada kalanya mereka bercanda ringan di sela rapat, atau sekadar berbagi cerita tentang masa lalu masing-masing. Tantangan baru. Namun, dunia baru yang dimasuki Luna tidaklah mudah. Ia kini harus ikut menghadiri pesta bisnis yang glamor, duduk di meja makan bersama pengusaha besar, bahkan bertemu dengan tokoh-tokoh penting yang sebelumnya hanya ia lihat di berita. Awalnya, Luna merasa gugup. Ia khawatir salah bicara atau salah bersikap. Namun Aryan selalu menenangkan. "Jadilah dirimu sendiri." "Mereka lebih menghargai ketulusan daripada basa-basi berlebihan," bisik Aryan saat mereka menghadiri sebuah pesta gala. Dengan bimbingan Aryan, Luna mulai belajar etiket bisnis, bagaimana berjabat tangan dengan percaya diri, bagaimana menatap lawan bicara tanpa ragu, dan bagaimana tetap tenang meski dikelilingi orang-orang berpengaruh. Luna perlahan mulai menemukan pijakannya. Meski lingkungannya glamor dan menantang, ia tetap mempertahankan kesederhanaannya. Dan justru itulah yang membuatnya menonjol. Perasaan yang muncul. Seiring waktu, Aryan mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga. Setiap kali melihat Luna berbicara dengan penuh percaya diri, ia merasa kagum. Setiap kali melihat senyumnya yang tulus, ada hangat yang menjalar di hatinya. Dia berbeda, benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah kutemui. Di sisi lain, Luna juga merasakan hal yang sama. Ia awalnya menganggap Aryan hanya sebagai atasan. Namun semakin lama ia mengenalnya, semakin jelas bahwa Aryan bukanlah sekadar miliarder. Ia adalah pria yang tulus, rendah hati, dan selalu menghargai orang lain. Suatu malam, setelah sebuah acara bisnis selesai, mereka duduk berdua di balkon hotel, menikmati pemandangan kota. "Terima kasih, Aryan," ucap Luna tiba-tiba. Aryan menoleh. "Untuk apa?" "Untuk semua yang sudah kamu ajarkan. Untuk sabar membimbing saya dan untuk memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sekadar bawahan." Aryan terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Luna, aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu membuatku sadar bahwa bahkan di dunia yang penuh kepura-puraan ini, masih ada orang yang tulus." Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, lebih dari sekadar persahabatan. Dalam sebuah acara amal mewah, Aryan memperkenalkan Luna kepada beberapa kolega pentingnya. Semua berjalan lancar, hingga seorang wanita kaya bernama Miranda muncul. Ia adalah pewaris salah satu perusahaan besar dan sudah lama menaruh hati pada Aryan. Begitu melihat Aryan akrab dengan Luna, tatapan Miranda langsung berubah dingin. Ia mendekati mereka dengan senyum sinis. "Oh, Aryan, rupanya kamu sudah punya asisten baru," katanya sambil melirik Luna dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai barang dagangan murahan. Aryan menanggapinya tenang. "Ya, ini Luna. Dia sangat kompeten dan bisa diandalkan." Namun, Miranda hanya tersenyum tipis, jelas tidak menyukai kehadiran Luna. Dalam hati, ia merasa terancam. Perempuan sederhana seperti itu tidak pantas berada di sisi Aryan. Tuduhan dan ancaman. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar di kalangan sosialita. Ada yang mengatakan Luna hanya mendekati Aryan demi harta. Ada juga yang menuduh ia menggunakan pesona polosnya untuk memikat Aryan. Tak butuh waktu lama bagi Luna untuk tahu siapa dalangnya. Miranda. Suatu sore, Miranda mendekati Luna secara langsung di sebuah butik mewah tempat mereka kebetulan bertemu. Dengan nada tajam,
Ia berkata, "Dengar, Luna, dunia ini bukan tempatmu. Jangan berpikir kamu bisa berdiri sejajar dengan kami hanya karena Aryan bersikap baik padamu." Luna terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Miranda mendekat, berbisik dengan nada mengancam. "Kalau kau pintar, tinggalkan pekerjaanmu. Kalau tidak, aku akan pastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya." Luna dalam tekanan. Ancaman itu membekas di pikiran Luna. Ia mulai merasa cemas setiap kali menghadiri acara bersama Aryan. Tatapan sinis orang-orang, bisikan di belakang punggungnya, dan gosip yang terus berkembang membuatnya merasa kecil. Malam itu, Luna duduk sendiri di kamar apartemennya. Ia menatap kartu nama Aryan yang dulu ia simpan dengan hati-hati. Apakah aku benar-benar pantas berada di sisi orang sepertinya? Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia memikirkan ibunya, teman-temannya, kehidupannya yang sederhana. Dunia yang kini ia masuki terasa begitu asing dan penuh tekanan. "Lebih baik aku berhenti saja, mungkin Miranda benar," gumamnya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya sejak ia bekerja dengan Aryan, Luna benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan semuanya. Pekerjaan, kesempatan besar, bahkan persahabatan yang mulai ia bangun dengan Aryan. Gosip tentang Luna semakin liar. Di salah satu acara gala yang dihadiri banyak pebisnis, Miranda kembali mencoba mempermalukan Luna. "Jujur saja, Aryan," katanya dengan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian orang di sekitar. "Kau tahu kan, orang-orang berbicara? Mereka bilang asistenmu ini hanya menempel padamu demi uang." Beberapa tamu terdiam, menunggu reaksi Aryan. Luna menunduk. Wajahnya memanas karena malu. Namun, Aryan berdiri dengan tenang. Ia menatap Miranda, lalu beralih ke seluruh tamu. "Saya rasa sudah cukup." Suaranya tegas. "Luna bukan seperti yang kalian pikirkan. Dia bukan hanya asisten. Dia adalah orang yang saya percaya sepenuhnya. Tanpa Luna, banyak hal yang mungkin tidak berjalan sebaik sekarang." Hening sejenak, lalu terdengar bisikan-bisikan di antara para tamu. Aryan melanjutkan, "Dan satu hal lagi, saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkan atau menjelekkan orang yang sangat berarti dalam hidup saya." Pengakuan perasaan. Setelah acara selesai, Aryan meminta Luna berbicara empat mata di taman hotel. Udara malam terasa tenang, hanya cahaya lampu taman yang menemani mereka. "Luna," kata Aryan dengan nada lembut, "aku tahu dunia ini sulit bagimu. Gosip, tatapan orang, semua itu melelahkan. Tapi aku ingin kau tahu sesuatu." Luna menatapnya. Matanya masih berkaca-kaca. Aryan menarik napas, lalu berkata jujur, "Aku tidak peduli dengan latar belakangmu, status sosialmu, atau apa yang orang lain pikirkan. Aku mencintaimu, Luna. Dari awal, aku sudah melihat ketulusan dan kebaikan hatimu. Itu yang membuatku jatuh hati." Kata-kata itu membuat Luna terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keputusan Luna. "Aryan," suara Luna bergetar. Aku tidak pernah membayangkan bisa mendengar kata-kata itu darimu." Ia menunduk, mencoba menghapus air matanya. "Awalnya, aku hanya ingin bekerja dengan baik. Aku takut. Aku merasa tidak pantas. Tapi, selama ini aku juga merasakan hal yang sama. Aku jatuh cinta padamu, Aryan. Bukan karena siapa dirimu di mata dunia, tapi karena siapa dirimu yang sebenarnya." Aryan tersenyum hangat, lalu menggenggam tangan Luna dengan mantap. "Kalau begitu, jangan pernah tinggalkan aku. Kita akan menghadapi semua ini bersama." Luna mengangguk. Matanya berbinar dengan keyakinan baru. "Aku tidak akan pergi lagi. Aku ingin tetap di sisimu." Malam itu menjadi awal baru bagi mereka berdua. Bukan lagi sekadar bos dan asisten, melainkan dua hati yang saling memilih meski dunia berusaha memisahkan. Hari-hari Luna dan Aryan kini berjalan dengan ritme yang berbeda. Mereka bukan hanya rekan kerja, bukan sekadar atasan dan bawahan, mereka adalah dua hati yang saling melengkapi. Aryan tetaplah seorang miliarder, dengan jadwal padat, rapat penting,
dan tekanan bisnis yang tak pernah berhenti. Namun, kehadiran Luna membuat semua terasa lebih ringan. Luna selalu ada, menemaninya dengan senyum, memberi masukan yang jujur, bahkan menenangkan saat Aryan hampir kehilangan kendali. Sementara itu, Luna mulai menemukan tempatnya di dunia Aryan. Ia tidak lagi canggung menghadiri pesta atau rapat besar. Semua yang dulu terasa asing kini berubah menjadi ruang di mana ia bisa tumbuh dan belajar. Dan setiap kali ia goyah, tatapan Aryan selalu meyakinkannya, "Kau tidak sendirian." Mereka belajar bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang lebih kaya atau lebih kuat, melainkan tentang saling menghargai, saling melengkapi, dan bersama-sama melewati badai. Pesan moral. Waktu berlalu. Gosip pun memudar. Orang-orang mulai menyadari bahwa hubungan Aryan dan Luna tidak didasari pamrih. Justru ketulusan merekalah yang membuat banyak orang kagum. Dari kisah mereka, lahir sebuah pelajaran penting. Penampilan luar tidak pernah menentukan nilai seseorang. Pakaian sederhana Aryan dulu membuat banyak orang meremehkannya. Tapi sikap rendah hati dan kebaikannya membuktikan siapa dia sebenarnya. Begitu juga dengan Luna, seorang gadis biasa, yang akhirnya menunjukkan bahwa ketulusan, kerja keras, dan kebaikan hati bisa mengubah segalanya. Uang dan status hanyalah hiasan. Yang benar-benar berharga adalah hati yang tulus dan sikap yang rendah hati. Epilog. Beberapa tahun kemudian, Aryan dan Luna hidup bahagia bersama. Mereka menikah dalam upacara yang sederhana namun penuh makna, dihadiri orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Sebagai pasangan, mereka tidak hanya membangun rumah tangga, tetapi juga membangun harapan bagi banyak orang. Aryan, bersama Luna, mendirikan yayasan untuk memberi kesempatan kerja kepada orang-orang yang diremehkan, para pemuda dengan penampilan sederhana, orang miskin yang tak pernah diberi peluang, bahkan mantan karyawan yang tersingkir karena diskriminasi. "Karena aku dulu pernah ada di posisi itu," kata Luna dalam salah satu pidatonya. "Diremehkan. Dianggap tidak pantas. Tapi aku tahu, setiap orang punya nilai, selama mereka memiliki ketulusan dan keberanian untuk berusaha." Aryan menatapnya dengan bangga. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Ia tahu, keputusannya dulu untuk percaya pada Luna adalah salah satu hal terbaik yang pernah ia lakukan. Dan begitulah, Aryan dan Luna menjalani hidup mereka, tidak hanya sebagai pasangan yang bahagia, tetapi juga sebagai simbol harapan, bahwa cinta sejati dan kebaikan hati akan selalu lebih berharga daripada segala kemewahan dunia. Bunga mawar tamat bunga mawar.